Selamat sore anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru ya. Kali ini kalian belajar tambahan. Bapak mengirimkan video mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Mengapa? Karena nilai-nilai hasil latihan maupun ulangan bahasa Indonesia kalian itu kurang memuaskan karena paling rendah di antara semua hasil ulangan ataupun latihan yang lainnya. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik ya, simak penjelasan Bapak. Sore ini, kalian akan belajar mengenai kalimat efektif dan kalimat eksplanasi. Tapi sebelum lebih jauh lagi kita belajar, kalian mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan kalimat. Kalimat adalah susunan kata-kata yang memiliki maksud atau tujuan yang pasti. Misalnya Pak Guru kasih contoh sih ya. Nah nih, kue tiaw malam Rehan membeli goreng kemarin. Apakah ini sebuah kalimat yang baik? Tidak. Mengapa? Karena kalimat ini disusun dengan kata-kata yang tidak urut. Sehingga maksud atau tujuannya jadi tidak jelas. Sedangkan kalimat yang berikutnya sudah Bapak susun dengan rapi, sehingga maksud dan tujuannya sudah jelas terlihat. Pasti kalian paham dong, apa maksud dari kalimat Rehan membeli kue tiaw goreng kemarin malam? Iya, betul. Maksud dari kalimat tersebut adalah kalimat itu menjelaskan kegiatan Rehan yang dilakukan pada kemarin malam. Apa kegiatan kemarin malam yang dilakukan oleh Rehan? Kegiatannya yaitu membeli kue tiaw goreng. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat. Sekarang apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata-kata yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan diakhiri tanda baca. Kalian tahu nggak nak apa artinya subjek, predikat, objek, keterangan, dan tanda baca? Kalau nggak tahu, yuk kita dengerin penjelasan Pak Guru. Subjek disebut juga pelaku. Pelaku itu adalah makhluk hidup. Jadi yang namanya subjek boleh saja manusia, boleh juga hewan, atau boleh juga tumbuhan. Boleh aku, kamu, dia, mereka, atau nama orang. Amirul, Anik, ayah, ibu, paman, kucing, kelinci, tumbuhan, dan sebagainya. Singkat kata, subjek itu adalah pelaku yang adalah makhluk hidup. Sementara pengertian predikat adalah kata kerja. Contoh kata kerja apa? Menulis, bermain, membaca, membeli, tidur, menangis, bekerja, menulis, dan sebagainya. Pak Guru, kok tidur juga kata kerja sih Pak? Iya, tidur juga sebuah kata kerja. Hanya saja apabila tidurnya terlalu lama, maka tidurnya itu tidak menghasilkan sesuatu, tidak produktif. Misalnya nih bagi anak-anak yang suka bergadang, terus kemudian tidurnya jadi lama. Akhirnya nggak home learning, akhirnya terlambat absen. Nah itu tidak produktif, walaupun itu juga sebuah kata kerja. Berikutnya, kalian sudah mengetahui apa makna kata subjek dan predikat. Berikutnya objek. Apa itu objek? Objek adalah benda. Benda itu kan ada 3 ya nak ya? Iya. Benda yang padat atau benda yang cair. Yang satu lagi, bendanya abstrak, tidak bisa dilihat. Seperti udara, debu, dan lainnya. Nah, benda yang dimaksud ini adalah benda-benda yang benda padat, yang bisa dipegang dan bisa diindra dengan mata. Contohnya buku, lapangan, komik, kamar, meja, dan sebagainya.
Sedangkan keterangan adalah penjelasan dari objek itu sendiri. Misalnya, buku. Keterangannya apa? Gambar. Jadi buku gambar, bukan buku yang lain. Lapangan, dijelaskan lagi lapangan apa? Lapangan bola, bukan lapangan tenis atau bukan lapangan basket. Misalnya lagi, komik, objeknya adalah komik. Keterangannya Jepang, gitu. Komik Jepang, bukan komik Indonesia ataupun komik luar negeri, Amerika misalnya gitu. Kamar, keterangannya kamar mandi, bukan kamar tidur gitu. Jadi keterangan ini menjelaskan objek yang ada di depannya. Meja, misalnya terakhir contoh nih, meja makan, bukan meja belajar, begitu. Nah, jadi makan itu menjelaskan terhadap jenis meja yang seperti apa gitu ya, Nak ya. Yang terakhir adalah tanda baca. Apa yang dimaksud dengan tanda baca? Tanda baca adalah tanda yang diletakkan sesuai dengan maksud dari kalimat. Ada berapa banyak tanda baca yang kalian ketahui? Misalnya tanda baca tanya, tanda seru, tanda titik. Kapan tanda tanya dipakai? Tanda tanya dipakai kalau di akhir kalimat tanya. Kapan tanda seru dipakai? Tanda seru dipakai apabila digunakan sebuah kalimat yang bersifat perintah atau menegaskan. Sedangkan titik digunakan di akhir kalimat yang berisikan pernyataan. Kita lihat contohnya. Contoh kalimat. Dari kalimat efektif. Kita ulang lagi sedikit ya. Rehan membeli kue tiaw goreng kemarin malam. Tadi kita sudah belajar apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu keterangan. Nah, yang menjadi subjek atau pelaku dalam kalimat ini adalah Rehan, betul. Apa kata kerjanya dalam kalimat ini? Membeli. Membeli berarti predikat. Apa yang dibeli sama Rehan? Kue tiaw goreng. Kue tiaw goreng itu apa sih? Benda kan? Benda padat kan? Berarti kue tiaw goreng adalah objek. Sedangkan kapan Rehan beli kue tiaw gorengnya? Kemarin malam. Berarti kemarin malam itu adalah keterangan. Kalau diperjelas lagi ini masuk dalam keterangan waktu. Gitu. Paham nggak? Lagi ya, contoh lagi. Nah, nomor 2. Kayla menggambar pemandangan kota Jakarta. Yang mana subjeknya? Betul. Apa kata kerja dalam kalimat yang kedua? Menggambar. Berarti menggambar adalah? Iya, betul. Predikat. Kemudian, apa yang digambar Kayla? Pemandangan. Objek kan? Pemandangan. Iya, objek. Terus, keterangannya pemandangan apa? Pemandangan kota Jakarta. Lanjut. Pangeran Diponegoro berseru, "Maju, serbu." Yang mana yang jadi subjek? Ya, Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro adalah salah satu nama pahlawan ya nak yang pernah hidup di Indonesia. Terus kata kerjanya apa nih di dalam kalimat yang nomor 3? Iya, berseru. Apa sih Pak berseru itu? Berseru itu berteriak. Ya, berteriak dengan kencang. Kemudian apa isi teriakannya? Teriakannya berisikan perintah untuk maju atau serbu. Berarti maju serbu itu adalah sebuah keterangan. Pak Guru, kok nggak ada objeknya? Iya, nggak apa-apa. Karena tidak semua kalimat harus ada lengkap, ada SPOK-nya. Ada juga yang tidak. Namun, ini juga merupakan kalimat efektif. Selanjutnya, Bapak bertanya kepada adik, "Sudah makan?" Yang mana subjeknya?
Bapak. Predikatnya kepada adik, objek. Sudah makan? Keterangan. Kenapa di kalimat yang terakhir diakhiri dengan tanda tanya? Karena ada kata bertanya di kalimat nomor 4. Lihat nggak? Iya, Bapak bertanya kepada adik. Itu kan ada kata bertanya. Kalau ada kata itu jelas banget. Berarti di akhir kalimat harus diberi tanda baca, tanda tanya. Sedangkan kalau di kalimat keempat, ya di kalimat yang ketiga maksud Pak Guru, kenapa disebut ada tanda tanyanya tanda serunya di situ? Karena ada kata berserunya. Nih tuh, berseru kan? Iya, berseru. Berarti terakhirnya harus digunakan tanda baca, tanda seru. Gitu. Nah, ini salah satu kelemahan kalian nih. Tidak sensitif dengan tanda baca di akhir kalimat. Ya, seringkali kalian kalimat tanya kalian pakai titik. Kalimat penegasan aturannya pakai tanda seru, kalian pakai tanda titik. Nah, itu sering terbalik-terbalik, sering nggak bisa kalian kerjakan dengan benar nih. Ya, perhatikan baik-baik penjelasan Bapak. Kalau ada kalimatnya bertanya, maka di akhir kalimat harus diberi tanda tanya. Nggak boleh pakai tanda yang lain. Paham ya? Yuk kita lanjut. Nah, salah satu ciri kalimat efektif adalah menggunakan kata baku. Pak, kata baku itu apa sih? Kata baku adalah kata yang berasal dari sumber bahasa Indonesia yang resmi. Kata baku itu bukan kata pergaulan sehari-hari. Misalnya nih, kata baku saya. Kalau kata pergaulannya gue. Kan gitu. Ya. Kata dalam pergaulannya lu. Kata bakunya kamu. Gitu. Dalam pergaulan sehari-hari dipanggilnya embok. Kata bakunya ibu. Begitu. Nah, itu kata baku. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Najma menasehati Bobby. Jadi anak jangan suka bohong. Yang mana di sini yang bukan kata baku? Iya. Yang bukan kata bakunya adalah kata bohong. Seharusnya bohong. Pakai H. Ya. Najma menasehati Bobby. Jadi anak jangan suka bohong. Nih, berikutnya. Sinta membeli obat di apotik Sehat Makmur. Yang mana dari kata-kata berikut itu yang merupakan bukan kata baku. Kata yang tidak baku dalam kalimat kedua adalah apotik. Kenapa? Karena penulisan bahasa baku untuk apotik harusnya adalah apotek. Sehingga pembacaannya adalah Sinta membeli obat di apotek Sehat Makmur. Tapi kok salah, Pak? Bener dong, Pak. Kan udah jadi ganti dari apotik jadi apotek. Salah. Salahnya tahu nggak di mana? Salahnya adalah tidak ada tanda baca. Kan harusnya ada tanda baca di akhir. Tanda bacanya kan titik. Mana titiknya nggak ada kan? Nah, sekarang baru ada. Nah, kalau kalian nanti ulangan atau latihan, jangan dilupakan penulisan tanda baca di akhir kalimat. Supaya nanti tidak Bapak salahin. Kalau kalian lupa menulis, tanda bacanya nggak ada, Bapak salahin, jangan protes ke Pak Guru. Dari sekarang Bapak udah ngomong, kalau tidak ada tanda baca di akhir kalimat,
Kalau Bapak salahin, jangan protes. Ya. Oke, berikutnya. Ayah Eva pulang kerja di malam hari. Yang mana nih? Kata tidak bakunya dalam kalimat yang ketiga. Iya, pasti ketebak, pasti tahu ya. Harusnya bukan malam, tapi malam. Betul. Ayah Eva pulang kerja di malam hari. Jadi anak-anak, salah satu ciri-ciri dari kalimat efektif adalah kalimatnya itu terdiri dari kata baku. Tidak ada dari kata pergaulan sehari-hari. Jadi nanti kalau dalam soal latihan ada kalimat, pilihlah salah satu di bawah ini, kalimat efektif. Terus kalian memilih kalimat Najwa menasihati Bobby jadi anak jangan suka bohong. Kalau kalian memilih itu berarti kalian jelas-jelas salah karena salah satu kalimat efektif, cara satu ciri kalimat efektif adalah menggunakan kata baku. Nah, ciri yang lain adalah kalimat efektif itu terdiri dari kalimat yang efisien. Apa sih efisien? Kalimat efisien itu adalah kalimat yang tepat guna. Ya, misalnya nih Bapak Guru kasih contoh biar langsung ngerti. Kiki adalah anak yang cukup lumayan ganteng. Kelihatan nggak di mana salahnya? Itu salahnya di cukup lumayan itu. Kesalahannya di situ, nak. Udah cukup, lumayan. Aturannya salah satu aja. Boleh Kiki adalah anak yang lumayan ganteng, atau Kiki adalah anak yang cukup ganteng. Pilih salah satu. Jangan boros kata. Nah, kalimat yang pertama ini boros. Karena sudah ada cukup, ada lumayan. Gitu, harusnya satu aja. Berikutnya, mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Ada nggak pemborosan kata di sini? Ada. Yang mana pemborosannya? Pemborosannya adalah daripada. Tuh. Kata daripada di sini adalah bersifat pemborosan. Karena harusnya nggak usah ada pun tidak apa-apa. Tidak menghilangkan makna dari kalimat yang kedua. Seandainya kata daripada itu kita hapus, maka menjadi mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Nah kan, nggak ada ngaruhnya kan? Sama juga artinya. Sama aja gitu. Itu adalah pemborosan kata. Nah, kalimat yang boros kata-kata berarti itu bukan kalimat efektif. Jadi Bapak ulangi lagi nih. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, ada SPOK-nya. Kedua, menggunakan tanda baca di akhir kalimat. Ketiga, menggunakan bahasa baku. Keempat, kalimat dalam kalimat efektif adalah kalimat yang bersifat efisien atau tepat guna. Sampai sini, apakah kalian mulai memahami? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Bagi yang tidak paham, yang belum paham, boleh diulang lagi videonya nanti setelah habis ini ya. Nah, berikutnya nih, contoh lagi. Adik menangis, lalu adik tertidur di kamar. Ada yang salah dengan kalimat ini? Ada, yaitu dua-duanya ada kata adik. Adik menangis, lalu adik tertidur di kamar. Nah, ini kan pemborosan. Bagaimana kalau salah satu dari kata adik itu kita hilangkan? Masalahnya yang kita hilangkan adik yang mana nih?
tulisan adik yang paling depan, apa adik yang di tengah-tengah? Yang kita hapus adalah adik yang di tengah-tengah. Kata adik yang di tengah-tengah kita hilangin saja. Karena tidak mempunyai efek. Karena subjeknya sudah ada di depan kan? Iya, jadi tinggal adik menangis lalu tertidur di kamar, begitu. Subjeknya cuma satu, nggak usah jadi dua, karena sama-sama adik. Dia juga kan orangnya kan? Maka hilangkan saja satu kata adiknya itu. Tinggal adik yang paling depan. Lanjut. Ke pasar Serdang ibu berbelanja setiap pagi. Ini kalimat efektif atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena, ingat nggak? Syaratnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan tanda baca. Mana ini? Ini mah berantakan. Harusnya yang mana dulu? Subjeknya dulu. Subjeknya siapa? Ibu, gitu kan? Predikatnya berbelanja. Terus objeknya ke pasar. Keterangannya setiap pagi. Nah, ini aturannya seperti ini. Karena ibunya itu adalah subjek, berbelanjanya predikat, ke pasarnya objek, setiap paginya keterangan. Paham ya? Mulai paham ya? Berikutnya, penjual Thai tea di pasar malam itu rame dibeli pengunjung. Yang mana di antara kata-kata di kalimat yang ketiga adalah kata yang tidak baku. Ayo, pilih. Ya, betul sekali. Yang tidak baku adalah kata rame. Harusnya apa? Ramai, ya enggak? Gitu, nah. Ya. Nah, sudah selesai nih kita nih mengenai kalimat efektif. Adakah yang mau ditanya? Kalau masih ada yang mau ditanya, silahkan chat Bapak melalui WA, tanyakan ke Bapak. Supaya nanti besok kalian ulangan bahasa, kalian nilainya lebih baik, ada kemajuan. Gitu. Jangan sampai sudah Bapak buatkan video capek-capek seperti ini, video karya Bapak yang sederhana ini, tapi nilainya nanti sama aja, banyak yang hair, banyak yang remedial. Itu karena apa? Karena nggak paham. Udah nggak paham, nggak ditanya juga. Jadinya begitu, tambah nggak ngerti. Ya, Bapak tunggu ya nak, kalau ada yang tidak paham, tanyakan ke Bapak, segera. Lanjut. Teks eksplanasi. Nah, kata teks eksplanasi adalah kata yang merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu explanation. Artinya menjelaskan. Misalnya kalian ditanya, ya, nah, kenapa semalam tidurnya terlalu malam? Sampai jam 12 malam belum tidur. Nah, kalian memberikan penjelasan, ya kan? Nah, penjelasannya harus sesuai dengan logika dong. Gak mungkin kalian menjelaskan pertanyaan itu dengan hal-hal yang tidak termasuk akal gitu. Nah, teks eksplanasi itu adalah kumpulan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan dari suatu masalah. Penjelasan-penjelasan tersebut berdasarkan fakta, kenyataan. Tuh, yang tadi Bapak bilang tuh yang pertama tuh. Kalian ngasih penjelasan berarti yang masuk akal dong. Yang sesuai kenyataan dong. Yang sesuai dengan logika. Gitu. Atau harus berdasarkan penelitian yang sahih. Penelitian yang sahih itu adalah penelitian yang memang sudah dijamin kebenarannya. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah kumpulan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan yang bersifat fakta, bukan rekayasa,
berdasarkan kenyataan atau berdasarkan penelitian yang sahih. Teks eksplanasi ditulis dalam bahasa baku. Tadi udah Bapak jelasin ya, apa yang dimaksud dengan bahasa baku ya. Kemudian ciri yang ketiga, teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, bagian utama, penjelas, dan penutup. Bapak ulangi lagi, dalam sebuah teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, bagian utama penjelas, dan penutup. Mari kita lihat contohnya ya. Contoh. Nah, ini mengenai teks yang berisi tentang penemuan Morgan. Kalian baca di sana ya, bareng-bareng dengan Bapak. 1, 2, 3. Penemuan Morgan membawa manfaat yang besar. Hingga saat ini, lampu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Lampu lalu lintas juga menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Tanpa lampu lalu lintas, arus kendaraan di jalan raya akan ramai dan tidak teratur. Nah, lihat kotak di sebelah kananmu. Nah, ini Bapak beri 3 warna yang berbeda. Tujuan Bapak adalah Bapak ingin menunjukkan yang mana pendahuluan, yang mana inti, yang mana kesimpulan atau penutup. Yang berwarna hijau itu adalah pernyataan umum atau pembukaannya. Kemudian yang berwarna merah adalah bagian utama atau penjelasnya. Yang ketiga adalah penutup atau disebut juga dengan kesimpulan. Ya, coba kita perhatikan yang warna hijau. Penemuan Morgan membawa manfaat yang besar. Ini adalah kata umumnya yang harus ditopang dengan penjelas-penjelas yang Bapak kasih dalam tulisan warna merah. Mengapa penemuan Morgan membawa manfaat yang besar? Kan begitu kalau dalam huruf yang Bapak warna hijau. Kenapa penemuan Morgan ini membawa manfaat yang besar? Karena penemuan Morgan itu bermanfaat mengatur kendaraan di jalan raya. Tentu dong, itu adalah penjelasannya dari manfaat yang besar di dalam kalimat yang berwarna hijau. Lampu lalu lintas juga menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, Bapak tanya kepada kalian nih, ini kan teks mengenai lampu lalu lintas. Lampu lalu lintasnya ini bersifat fakta atau hayalan? Pernahkah kalian melihat lampu lalu lintas? Pernah. Apakah lampu lalu lintas yang kalian lihat itu membawa manfaat bagi kendaraan di jalan raya? Iya. Apakah lampu lalu lintas juga menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan? Betul. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan tadi, definisi Bapak mengenai kalimat eksplanasi yang harus terdiri dari penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan logika sesuai dengan fakta, maka kalimat-kalimat yang Bapak beri warna merah itu sesuai dengan fakta, dengan penjelasannya, tidak rekayasa, sesuai kenyataan, dan menurut penelitian. Itu lampu lalu lintas memang menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Berarti inilah kalimat eksplanasi, teks eksplanasi gitu. Sedangkan yang di tulisan warna biru adalah rangkumannya. Rangkuman dari yang warna hijau dan warna merah. Apa rangkumannya? Rangkumannya adalah tanpa lalu lintas, arus kendaraan di jalan raya akan ramai dan tidak teratur. Itu adalah kesimpulannya dari teks singkat mengenai penemuan Morgan.
Jadi masuk ya nak ya. Jadi masuk nih semuanya nih, ciri-ciri teks eksplanasi ada semua di dalam kalimat ini. Menggunakan kata baku, oke. Terus terdiri dari pernyataan umum, betul. Ada bagian utama penjelas, ada yang berwarna merah itu. Ada penutupnya atau kesimpulan, ada juga. Berdasarkan fakta, bukan bohong-bohongan, sesuai dengan kenyataan. Benar. Gitu. Jadi ini adalah teks eksplanasi. Kalimatnya berisikan mengenai penjelasan-penjelasan dari suatu masalah. Ini masalah apa sih yang lagi ditunjukin? Yang lagi kalian baca ini mengenai masalah apa sih? Mengenai masalah lampu lalu lintas. Gitu. Oke, next. Contoh berikutnya. Nah, masih dalam wacana penemuan Morgan. Ya. Nah, kalau Bapak tanya, apakah tujuan atau maksud dari teks di samping? Apa sih tujuannya ini? Gitu. Nah, sebelum kalian menjawab tujuannya, Bapak tanya dulu, teks ini berbicara tentang apa sih? Membahas tentang apa sih, Nak? Teks di samping itu membahas mengenai manfaat penemuan Morgan. Penemuannya apa? Penemuannya itu tentang apa sih? Tentang lampu lalu lintas. Apa manfaatnya? Manfaatnya mengatur kendaraan di jalan raya, menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Itu kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya tujuannya apa kalian baca teks itu? Tujuan dari teks yang kalian baca adalah tujuannya mengenai pentingnya penemuan Morgan, yaitu lampu lalu lintas dalam mengatur kendaraan di jalan raya. Nah, itu tujuannya teks yang ada di samping kiri kalian. Ya. Nah, bagaimana pemahaman kalian? Apakah kalian mulai mengerti, tambah mengerti? Atau jangan-jangan kalian nggak mengerti? Atau tambah tidak mengerti? Mudah-mudahan kalian ya makin mengerti setelah mendengarkan penjelasan Bapak. Tapi Bapak yakin penjelasan Bapak ini masih sederhana, masih singkat karena terbatas oleh waktu. Kita ini menggunakan internet, apa-apa serba kuota. Makanya Pak Guru nggak bisa memberikan banyak contoh-contoh soal yang lain. Ini aja sudah memakan berapa puluh menit ini. Ya nak ya, kalian sendiri yang menggali. Maka daripada itu, kalau kalian mendapatkan nilai jelek pada pelajaran bahasa, biasanya nih dari kalau masalah yang dari dalam diri kalian nih, masalahnya adalah kalian malas membaca. Nah, di generasi kalian itu paling anti baca. Maunya nonton YouTube, nonton TV, nonton TikTok, nonton IG, nonton di Facebook. Semuanya serba nonton. Tidak mau lagi membaca. Padahal banyak loh buku-buku yang bagus. Bapak nggak selalu ngomong mengenai pendidikan. Boleh aja silakan baca komik. Kan ada tuh di internet. Ada webtoon. Ada komik-komik Jepang yang berbahasa Indonesia. Gitu kan ada ya. Ada. Komik-komik di Google Book juga ada. Itu boleh dibaca. Ya tentu aja komiknya yang tidak melanggar tata susila ya. Yang tidak mengandung pornografi gitu. Nah, itu boleh kalian baca supaya kalian mempunyai keterampilan membaca. Nah, kalau kalian punya keterampilan membaca, tidak susah pelajaran bahasa itu. Kalian pasti akan tahu. Karena kalian udah terampil, biasa membaca.
Boleh juga bagi yang mampu nih, orang tuanya, siapa tahu ada orang tua yang ngedengerin video Pak Guru juga nih. Boleh diajak anak-anaknya ke Gramedia, Bu, Pak. Baca, supaya anaknya baca, silakan anaknya membeli buku. Buku cerita, dongeng, Indonesia, begitu. Nah, kalau anak-anak kita malas membaca, anak kita tidak terampil dalam berbahasa. Oleh karena itu, nak, sekali lagi Bapak tekankan, rajinlah membaca, supaya kalian mempunyai keterampilan membaca berbahasa Indonesia. Terakhir, seperti biasa, supaya kalian mantap pemahamanmu, salinlah kembali penjelasan video ini di buku catatan tematik. Tulis yang rapi dan beri tanggal 12 Oktober 2020 di kanan atas bukumu. Tadi kan Bapak udah bilang ya, kalau mau nilai bahasanya bagus, harus banyak rajin membaca ya. Nah, begitu juga dengan yang tugas Bapak ini. Kalian Bapak suruh tulis, itu kan berarti kalian juga Bapak suruh membaca kan? Ya, Bapak minta kalian menulis sama juga artinya Bapak meminta kalian membaca. Semakin banyak kalian membaca, semakin kalian memahami, semakin banyak kalian menulis, maka keterampilan berbahasa kalian akan semakin bagus. Gitu. Ya, Bapak tahu pasti di antara kalian ada yang ngedumel, ada yang ngomong di belakang, buset banyak banget nih catatan. Nah, emang kalian pikir Bapak juga nggak banyak ngetiknya tuh? Memang simsalabim Bapak guru bikin video ini tiba-tiba jadi dari langit? Enggak, Pak Guru juga ketik, Pak Guru juga capek. Bahkan Bapak ngomong nih sama kalian, menjelaskan. Capean mana yo? Ya, jangan ngedumel, jangan mengeluh. Kerjakan, ini udah mending loh Bapak bikinin video. Ya mungkin guru-guru lain ada yang nggak buatin video, biarin aja kalau nggak ngerti begitu. Ada nggak? Ada. Tapi yang jelas itu bukan guru Sunterjaya ya, mungkin guru yang lain. Nah ya anak-anak ya, jangan ngedumel, jangan mengeluh. Jadikan ini pembelajaran di sore hari ini, di malam hari ini. Kalian salin kembali tulisan penjelasan Bapak Guru dalam video yang kalian sedang saksikan ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang lebih baik pada ulangan besok pagi. Baik anak-anak, Bapak tutup ya penjelasan Bapak dari video ini. Oke, selamat malam anak-anak semua.